Memang Mas Prabu. thank you Mas Iya. Ahid. Menarik juga ya. Tadi setelah kita ngobrol tentang holy cow gitu. Tapi gini, yang paling jadi isu kalau bisa memulai sebuah usaha itu kan zona nyaman. Kita biasanya rata-rata sudah ada di zona nyaman masing-masing. Ada yang bekerja lah, gajinya tinggi dan sebagainya. And then start dengan bisnis. Sekarang Hafid jadi tukang jual daging sapi gitu kan. Itu bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman itu? Mungkin dari Hafid dulu bisa bicara tentang hal itu. Sebenarnya sih zona nyaman itu memang pada saat saya baru mulai membuka warung ini, Iya. memang saya lagi berada di zona yang sangat nyaman. Semua fasilitas ada. Ya. Saat itu lagi dipromosiin pula. Jadi udah di middle management di perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Supir kantor, mobil kantor. Semua fasilitas sudah lengkap. Ya. Gitu. Kalaupun takut wajar ya. Saya rasa semua orang juga pasti takut untuk keluar dari zona nyamannya mereka gitu. Tapi selama itu bisa dikalkulasi, yang penting adalah kalkulasi yang cermat. Enggak, kalkulasinya seperti apa sih, Mas Yoris? Kalau misalnya bisa kasih komentar tentang hal ini. Ya sebenarnya kan calculated risk ya. Jadi maksudnya kalau saya nggak salah waktu itu Hafid dia udah mempersiapkan bersama partner-partnernya Iya. berempat waktu itu sudah mempersiapkan sampai 6 bulan kalau nggak salah Hafid ya. Kalau sampai walaupun kan namanya orang Lebih dari 6 bulan juga iya. ininya ya. Maksudnya kalau sampai walaupun pede lah pasti Hafid bilang makanannya paling enak kan. Tapi kan kalau orang bilang belum tentu atau apa dia udah siap. Jadi sebenarnya Hafid tuh memulai bisnis dengan sangat kecil. Tapi sebenarnya dia sudah punya mimpi yang sangat besar. Tapi bukan yang karena dia punya mimpi besar dia langsung bikin sesuatu yang besar. Pada saat dia gagal itu bisa habis semua. Jadi saya sih ingat banget waktu itu emang masih start dari yang sangat kecil juga. Tapi gimana caranya dari pekerjaan yang seperti itu kemudian oke, saya sekarang harus mulai usaha. Apakah itu artinya juga harus meninggalkan yang sudah kita mulai sebelumnya atau seperti apa sebenarnya? Oh enggak, jadi kalau ini kebetulan yang saya suka bilang Hafid ini salah satu contoh 70-20-10. Maksudnya apa tuh? 70, Jadi nggak langsung 20, 10? semuanya Nggak bruk, langsung. begitu keluar langsung kerjain gitu. Nggak kayak gitu juga waktu nggak. itu ya? Saya dulu awal pertama saya ngetes pasar itu dengan cara apa? Kita provide untuk outside catering. Oke. Jadi ada bazar, saya coba masak, itu saya masih kerja. Saya coba masak dan ternyata mereka pada suka. Di situ saya mulai develop, mulai dari bazar, kenapa nggak kita coba create untuk tools untuk marketingnya. Saya mulai buka social media account Twitter. Nah di situ mulai. Nah begitu saya lihat makin lama peminatnya dan yang senang makin banyak, nah itu rasa percaya diri saya udah mulai timbul. Nah, Semakin nambah. semenjak itu saya coba calculate, oke, kalau saya harus keluar dari pekerjaan saya sekarang, at least perhitungan secara hitungan ekonominya gitu, selama setahun warung saya berdiri dengan atau tanpa adanya pemasukan itu masih bisa berjalan. Karena buat saya memulai usaha dengan perasaan yang tidak takut itu penting banget. Memulai usaha dengan sebuah perasaan tidak takut itu penting banget. Oke, gimana tuh Mas Yor? Ya jadi maksudnya kayak tadi ya, daripada kita menjadi seorang karyawan udah gaya saya mau keluar, saya mau mulai usaha, saya udah resign, terus gagal. Padahal tadi kan 70-20-10. Setiap orang tuh punya pekerjaan utamanya 70% dan dia punya 20-10 waktu luang. Nah, Hafid menggunakan waktu luangnya melakukan sesuatu yang emang dia suka. Biasanya bazar itu kan di weekend ya. Nah, itu biasanya saya lakukan itu di weekend. Ketika lagi libur. Tapi apa salahnya juga dengan kita kalau sudah yakin sekali dengan apa yang kita punya, kemudian ya udah terjun all in. Bukannya kita harus all out ya untuk membuat sesuatu itu gitu. All out bagus, cuma ada yang tadi Mas Yoris bilang, seyakin-yakinnya kita, tapi ada risiko yang akan timbul kan. Nah itu yang bisa harus dikalkulasikan secara tepat sebenarnya. Iya. Jadi kasusnya macam-macam sih. Ini kebetulan Hafid salah satu contoh living example dari si 70-20-10. Ada juga kasus yang Tunggu, 70-20-10 itu 70% adalah ini sebenarnya bisa macam-macam ya. 70-20-10 itu bisa teori keseimbangan bahwa 70% dari waktu kita. Kalau kita anak kuliahan itu 70% kampus. Pulang kampus kan masih ada waktu sisa. 20% bisa dilakukan untuk apa, 10% dilakukan apa. Ini juga sama yang saya bilang kalau misalnya kita sebagai seorang karyawan, kita punya waktu, kita punya dana marketing, 70% lakukan yang biasa, standar nggak apa-apa. 20% lakukan sesuatu yang diomongin orang, 10% itu yang sangat fenomenal. Jadi ini kayak
apa ya? Biasanya sangat fenomenal, high cost ya mas? Nah itu high cost dan apa ya, kadang-kadang belum tentu, maksudnya sangat beresiko gitu ya. Nah ini 70-20-10, nah ini kebetulan salah satu contoh. Ada juga sih orang yang memang oke, gue pengen mulai usaha, dia langsung keluar dari company-nya bikin. Tapi menurut saya kalau memang masih bisa, daripada langsung ya tadi kan weekend coba masak-masak dulu. Ini kan toh yang dia suka, jadi nggak ngerasa capek ya. Udah mulai bagus, dia coba lagi buka warung tapi jam 6:30 malam. Jadi kan pulang Shift kantor, malam. 9 to Saya sempat ngalamin tuh sekian lama, pagi sampai sore saya kerja, pulang saya langsung cepet ke daerah, dulu saya punya warung di Jakarta Selatan, saya langsung cepet ke daerah situ, langsung masak. Jadi baju kantor saya buka langsung pakai baju masak sampai malam. Capek, iya, tapi seneng banget sih sebenarnya gitu. Tapi kalau kayak gitu artinya sekarang nih, Afid sudah punya bisnis Holy Cow ini gitu kan. 70-nya ada di sini, 20-10-nya apa nih Mas Afid sekarang? Sekarang saya udah bukan 70-20-10, udah Tapi? 100% saya di sini. Dan biasanya gitu menurut saya nih pasti Afid akan ada lagi something new. Iya. Misalnya ada apa tuh mini love bites apa. Jadi pasti kalau orang kreatif tuh akhirnya selalu dia misalnya sekarang malah Holy Cow dia menjadi 70% ya. Si 20-10-nya pasti Afid punya lagi ruangan untuk bermain Untuk create sesuatu yang baru gitu. lagi. Jadi selalu sebenarnya si 70-20-10 itu akan ada tapi dengan posisi yang berbeda. Oke, jadi lessonnya adalah dari 100% waktu kita, sisakan waktu 10% untuk ngelakuin hal-hal yang fenomenal gitu ya. 20%-nya untuk hal-hal yang Dibicarakan orang, tapi resikonya, risknya tidak sebesar yang 10% tadi. Ini bisa dibilang juga ini ya, test the water sebenarnya ya. Iya. Jadi kita cari pasar dulu, setelah firm baru masuk gitu. Pasar sih sebenarnya gampang ya kalau mau cari pasar. Kalau yang F&B bisnis kayak saya, pasar terdekat dulu aja, keluarga sendiri. Keluarga melebar ke teman-teman, teman-teman melebar ke orang yang kita nggak kenal sama sekali. Nah begitu kita sudah dapatkan kepercayaan dari orang yang tidak kita kenal sama sekali, mungkin itu menjadi momentum buat saya pada saat itu untuk oke, ini mungkin saatnya saya mulai mengkonvert 70-nya itu pindah jadi ke bisnis saya gitu. Jadi, yang tadi itu pekerjaan saya yang sebelumnya, saya pindahkan itu ke bisnis saya. Mas Yoris? Dan sekarang kan Holy Cow steakhouse ini buat Afid ini adalah zona nyaman dia. Ini menjadi 70%. Saya justru sebagai kreatif junkies mengharapkan akan ada 20-10 yang baru lagi dari Afid. Dan ini sebenarnya sedang saya persiapin. Nah. Oh lagi persiapin, ada peluru yang lain. Karena secara grafik mungkin Holy Cow Steakhouse by Chef Afid ini pada saat kita mulai buka, kita lagi cari tren untuk stabilnya di titik mana. Kalau saya rasa sekarang memang sudah mencapai titik yang sudah kita bisa prediksi lah paling tidak gitu naik turunnya. Di situ waktu saya sudah agak lowong untuk bisa memikirkan diferensiasi bisnis apa yang akan saya lakukan gitu. Kalau memang saya punya gitu intinya itu. Tapi kalau buat karyawan begitu ya, jump ke sebuah bisnis dengan menggunakan prinsip 70-10-20, 70-20-10 ini, apa kita nggak bisa bilang kalau ini loser gitu? Jadi ya belum siap aja, belum pede aja, belum percaya diri aja, atau bahkan mungkin produknya juga nggak dioptimis gitu? Enggak, jadi kalau dia sebagai karyawan sebenarnya dia memanage uang perusahaan tadi kan, karena misalnya dia melakukan sesuatu yang sangat amat beresiko, which is saya posisikan 10% tadi gitu ya. Dia bikin misalnya 100% budget dia sekarang untuk social media, begitu gagal dipecat. Ya kan? Tapi kalau misalnya kayak dulu saya bikin Alec Monday, hari Senin cuma menggunakan budget Hard Rock 10%. Istilahnya gagal pun sebenarnya bos tanda tangan tetap, karena it's only 10% of budget Hard Rock, dan itu hari paling sepi dalam the whole week, ya kan? Pas dijalanin malah salesnya triple. Salesnya terbesar dari minggu yang ada. Tapi tadi kan saya hanya meresikokan uang perusahaan 10%, karena itu sesuatu yang fenomenal. Sampai sekarang aja saya masih diwawancara terus tentang Alec Monday. Jadi sebenarnya mau itu sebagai pengusaha seperti Afid ataupun sebagai karyawan, 70-20-10 menurut saya itu satu formula yang dari dulu saya pakai sebenarnya pada saat tahun 90 berapa itu pada saat bikin Alec Monday. Saya nggak berani meresikokan uang Hard Rock Cafe misalnya 100% budget marketing, walaupun saya sangat yakin sama konsep Alec Monday. Udah minta sama bos 10% aja, masa sih nggak di approve? Pada saat di approve budgetnya udah naik karena juga salesnya triple dan sponsorship mengalir. Nah ini bicara tentang bisnis Holy Cow, ini kan harus dimulai dengan sebuah passion dari Afid sendiri gitu kan, dengan steak ini. Kita harus coba tes.
gimana passionnya Afid sama daging steak. Kita nanti jadi jurinya, kita Siap nilai banget. levelnya 0 sampai 10 berapa enak Yo, steaknya Afid. Kesana nanti ya? Oke, Oke. sip.